merubah sistem mekanisme kerja dalam mesin SPBU ini. Sehingga tiap 20 liter itu berkurang rata-rata kurang lebih 1 liter. Ini saya sebut kecolongan ya, artinya sebenarnya kita juga selalu melakukan monitoring lah sebenarnya. Bisa mainin kembalian. Misal full tanknya itu 28.200 dengan uang yang dia beli 30.000. Tapi sama kita kembalikan 1.000. Inilah detik-detik petugas di Treskrimsus Polda Banten menggerebek stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Serang, Banten 22 Juni lalu. Polisi menggandeng unit metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang menindaklanjuti keluhan masyarakat soal kecurangan di pom bensin ini. Jadi pengungkapan perkara ini adalah berawal dari keresahan penyidik sendiri awalnya. Jadi kita melakukan penyelidikan yang mendalam karena kita beberapa kali mengisi di SPBU kok kurang. Setelah itu dipertegas dengan informasi yang diberikan kepada masyarakat akan ada beberapa titik-titik SPBU yang tidak sesuai dengan ukuran dan takaran. Oh, itu mati. Itu mati. Kalau bahan termos ini berapa? Kalau ini nggak diaktifin, kenapa akan berfungsi? Polisi menggeledah semua ruangan hingga menemukan sirkuit untuk mengendalikan sensor takaran BBM. Ini mati. Ini mati nih ya. Terus sedangkan remote itu dipikir kalau ini nggak dinyala, nggak bisa. Kalau ini nyala ya. Mesin dispenser tak luput dari perhatian. Setelah membongkarnya, polisi mendapati komponen hasil modifikasi. Bingo! Dari penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sebuah remote control dan 2 komponen elektronik. Polisi juga sempat mengamankan FT, pemilik SPBU, dan BP selaku manajer. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Namun dengan alasan kesehatan dan usia lanjut, polisi tidak menahan mereka. Selang beberapa hari, polisi juga meringkus AS, si pembuat alat. Kecurangan yang dilakukan tersangka FT dan BP dimulai sejak 2016 silam. Mereka bekerja sama menggunakan jasa teknisi untuk memodifikasi seluruh mesin dispenser BBM. Lalu, menyetel ulang piranti lunak guna mengurangi takaran BBM. Dia merubah sistem yang ada di dalam motherboard atau mekanisme kerja yang ada di dalam mesin SPBU ini. Sehingga tiap 20 liter itu berkurang rata-rata kurang lebih 1 liter. Sehingga konsumen tidak merasa kehilangan pembelian atas literasi BBM yang dia beli. Dalam praktiknya, pengurangan takaran BBM dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control yang dibawa pengawas SPBU. Remote control itu bisa memutus jaringan di wireless ini manakala ada pemeriksaan dari instansi terkait. Sehingga ketika di-off-kan maka ukurannya masih sama. Tapi ketika di-on-kan maka akan ada kecurangan kepada konsumen. Kemudian di sini ada papan sirkuit kecil, inilah yang komponen tambahan yang dibuat. Besar yang ada di masing-masing dispenser SPBU. Sehingga apa yang tertuang di dalam papan totalisator dan papan nomenklatur itu berbeda dengan jumlah barang yang dituangkan ke dalam konsumen. Selama 6 tahun mencurangi pembeli, para tersangka meraup 5 juta rupiah per hari. Dan selama itu pula, para petugas pengisian BBM tak pernah mengetahuinya. Setiap 20 liter, kurangnya 0,8 liter, kurang atau sampai 1 liter, setiap 20 liter. Jadi tentang kegiatan pengurangan BBM ini kalian tahu tidak? Tahu. Katanya dulu pernah ada yang komplain masalah pengisian. Iya. Lama tadi, lama. Guna melihat dari dekat kondisi terakhir SPBU tersebut, 11 Juni lalu. Pasca penyegelan yang dilakukan Pertamina, suasana lokasi pengisian BBM ini terlihat sepi. Hingga saat ini,
polisi masih terus mengembangkan dugaan adanya kasus serupa di tempat lain. Saya pastikan adanya dugaan modus operandi kejahatan seperti ini di tempat-tempat yang lain. Walaupun nanti juga temuan kita adalah yang berbeda-beda ya. Jenisnya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Lantas, apakah yang memicu praktik kecurangan di SPBU? Dulu Bang, sehari-hari di sini rame atau sepi Bang? Pokoknya sini paling rame. Oh oke, pokoknya paling rame. Nanti sampai keluar. Oh gitu ya. Jam pagi sampai jam pagi, jam sore itu benar-benar paling rame. Abang suka isi bensin di sini nggak? Ya sering kalau pakai mobil isi bensin. Sebelumnya ketika ngisi bensin ini pernah menemukan apa ya? Curiga kok cepat habis, jarum bensinnya nggak naik gitu. Gimana Bang? Maksudnya ngelihat disegel gitu gak nyangka atau kaget atau gimana? Saya bilang kaget sih karena ya ini apa ya? Waktu ini nggak kayaknya kemudian dan kewenangannya juga. Itu banyak juga kayak pelanggan untuk kita. Kecurangan yang terjadi bertahun-tahun melibatkan pemilik SPBU menguak realita bahwa pengawasan terhadap SPBU yang dikelola pihak swasta masih longgar. Ini saya sebut kecolongan ya, artinya sebenarnya kita juga selalu melakukan monitoring lah sebenarnya. Artinya setelah 6 bulan akan ditinjau ulang, akan dievaluasi kembali seperti apa, dan apabila memang memungkinkan untuk beroperasi lagi, ya bisa beroperasi lagi. Tapi tentunya dengan catatan-catatan bahwa tentunya tidak terulang lagi, dan kemudian ketika ada ranah-ranah kriminal, tentunya bisa menjadi kewenangan dari aparat berwajib. Tersangka FT, BP, dan AS telah terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran BBM. Kini, polisi menjerat para tersangka dengan pasal berlapis. Sampai dengan saat ini kita terapkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Meteorologi Ilegal dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sembarangan kamu kayak begitu-begitu ya? Udah berapa mobil kamu kayak gituin? Praktik kecurangan di SPBU juga kerap dilakukan oleh oknum pegawai. Pada Desember tahun lalu, oknum petugas SPBU di Bilangan Bintaro, Tangerang Selatan diduga melakukan kecurangan dengan cara mengurangi jumlah literan BBM. Setelah terbukti bersalah, pemilik SPBU memecat petugas tersebut. Sebelumnya, seorang pembeli BBM di SPBU wilayah Jatake, Kabupaten Tangerang, memergoki oknum petugas mengisi bensin tak sesuai dengan angka yang tertera di layar dispenser. Gua ngisi sengaja 50.000 di sini. Sekarang yang terisi cuma 45.000. Di korupsi tiap pengisian 50.000 adalah 5.000 rupiah. Ini pemimpin. Akibat kejadian ini, sang pemilik SPBU memecat oknum petugas tersebut. Belakangan, modus kecurangan mengurangi takaran di SPBU semakin canggih. Pelakunya nekat mengutak-atik dan memodifikasi peralatan yang telah distandarisasi. Watak dari para penjahat profesional, dia selalu memang berinovasi. Dia selalu mencari celah dari sistem yang dibangun. Dia betul-betul memeriksa secara tekun, secara teliti apa kekurangan dari sistem yang pada kerja. Bisa jadi sistem sudah terbangun baik, kebetulan ada oknum aspek sumber daya manusia yang tidak bertanggung jawab. Sistem baik, petugas tidak berintegritas, bisa jadi itu linknya. Pihak regulator sebenarnya telah memberikan batas toleransi ketidaksesuaian takaran hingga 100 ml untuk setiap 20 liter BBM yang dijual ke masyarakat. Kita sebenarnya sudah memberikan jumlah yang ditoleransi, dan 20 liter itu toleransinya 100 ml. Nah, kita dapati beberapa yang kita temukan di SPBU itu lebih banyak. Jadi ada yang kita temukan tiap 20 liter bahkan sampai 1 liter. Nah, ini kan sangat merugikan konsumen. Bayangin konsumen membeli satu hari, kalau kita hitung-hitung dari 20 liter mereka dirugikan sampai 1 liter, dapat dibayangkan berapa kerugian konsumen per hari, per SPBU, per daerah. Guna membuktikan keakuratan takaran BBM, tim target mencoba membeli bensin pada 2 SPBU yang letaknya berjauhan. Kemudian, kami akan membandingkan isinya menggunakan alat ukur berkapasitas 3 liter.
kami telah membeli BBM jenis Pertamax sebanyak 10 liter. Untuk mengetahui hasil takaran BBM yang kami beli, kami akan mengukur volumenya menggunakan alat ukur ini. Sudah 9 liter Pertamax dituangkan ke jerigen ini. Harusnya ini menyisakan 1 liter Pertamax lagi. Berikutnya, kami membeli jenis BBM yang sama ke SPBU lainnya. Kami juga membeli sebanyak 10 liter. Kami akan mencoba mengukurnya. Sebagai perbandingan, kami telah membeli BBM jenis Pertamax sebanyak 10 liter di SPBU kedua. Untuk mengetahui hasil takaran BBM yang kami beli, kami akan kembali mengukur volumenya menggunakan alat ukur ini. Saudara, setelah 3 kali melakukan penuangan ke wadah ukur, hasil penuangan keempat persis berada di angka 1. Memanipulasi takaran bukanlah satu-satunya kecurangan yang terjadi di pom bensin. Masih ada bentuk kecurangan lainnya. Lalu, apa yang mesti dilakukan agar terhindar dari kecurangan saat mengisi bensin di SPBU? Bisa mainin kembalian. Misal full tanknya itu 28.200 dengan uangnya dia beli 30.000. Tapi yang kita kembalikan 1.000. Khawatir juga ya untuk apa pengisian kayak BBM gitu ya, takutnya nggak sesuai dengan apa yang isi. Kita kalau mau isi bensin sekarang harus lebih waspada lagi ya, biar nggak ada kecurangan lagi. Kalau saya mantau layar nominalnya, setiap pengisian SPBU itu biasanya ada pun ini saya selalu perhatikan perbandingannya ya. Keresahan masyarakat tak berlebihan, sebab memang tak mudah mengetahui kecurangan di SPBU. Apalagi, bukan hanya dengan mengurangi takaran. Praktik curang lainnya yang kerap terjadi adalah oknum petugas SPBU tak mengembalikan uang kembalian konsumen secara utuh. Seperti yang pernah dilakukan AG, mantan petugas SPBU di Bilangan Bekasi. Mirisnya, ulah culas AG, seolah dimaklumi sang atasan. Bisa mainin kembalian. Misal full tanknya itu 28.200 dengan uangnya dia beli 30.000. Otomatis kita harus kembalikan 1.800. Tapi yang kita kembalikan 1.000. Atasan tahu, cuman atasan itu tahunya patokan dari nominal mesinnya itu kan. Misalnya kita nominal mesinnya itu dalam sehari di mesin kita sendiri kita pegang taruhlah 18 juta. Ternyata ada lebih, itu untuk kita. Lelaki yang menjadi petugas pengisi BBM pada 2016 hingga 2021 ini mengaku tak melakukan perbuatan tersebut seorang diri. Bersama petugas lainnya, ia menilap uang kembalian dari pembeli. Meski recehan, tapi dalam sebulan, uang hasil curangnya melebihi gajinya sebulan. Ulah berjalan mulus lantaran para konsumen biasanya tak terlalu mempersoalkan saat ia mengurangi kembalian. Kalau terakhir saya kerja itu di sana saya gaji sudah mulai UMR 4 juta, kadang 5 juta sudah sebulan itu saya dapat. Tapi saya pernah bisa itu sampai 9 juta. Pulang kerja kan kita hitung hasilnya, harus benar-benar kita harus hafal lah ya dengan nominal mesin yang kita pegang itu sama. Sisanya sekian kita bagi langsung. Terjadinya kasus-kasus kecurangan di tempat pengisian BBM dengan beragam modus membangkitkan pertanyaan soal pengawasan yang dilakukan pihak otoritas. SPBU itu kan juga diwajibkan melakukan tera setahun sekali, ya. Nah, di dalam penerahan itu sudah diukur, sudah dilakukan pengawasan dan sudah disegel. Walaupun teranya setahun, tapi secara berkala dan di dispenser itu juga kita memberikan stiker-stiker dari bawah dispenser yang telah ditera.
untuk takaran misalnya, kita juga kan ada koordinasi dengan dinas meteorologi, itu kan juga secara gradual, secara berkala juga ditera ulang gitu ya. Nah tentunya pengawasan seperti itu ada pertemuan secara rutin juga, ada kunjungan untuk memastikan bahwa operasional bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan, tidak ada hal-hal yang menyimpang. Tanggung jawab tak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Peran masyarakat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan saat mengisi BBM. Yang bisa Anda lakukan agar tidak menjadi korban kecurangan di SPBU adalah pastikan pengisian BBM dimulai dari angka 0. Perhatikan dengan teliti laju literan dan layar nominal pembayaran. Ketahui kapasitas tangki kendaraan Anda guna memastikan keakuratan volume bensin yang diisi. Biasakan meminta bon pembelian. Pastikan uang kembalian diberikan utuh. Jika mengalami kecurangan, segera lapor ke call center 135 Pertamina. Kami mengharapkan agar masyarakat itu menjadi konsumen yang cerdas, berani ya memahami hak dan kewajibannya. Apalagi itu haknya sebagai konsumen dan kewajibannya, sehingga betul-betul kita menjadi masyarakat atau konsumen yang di dalam prakteknya melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan mengkonsumsi BBM itu betul-betul terlindungi. Saat ini, BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Sudah sepatutnya semua pemangku kebijakan benar-benar menjamin proses distribusinya, memastikan tidak ada kecurangan di SPBU, dan menindak tegas setiap pelakunya.